cara menggunakan pembelajaran online SMK Ganesha Tama Boyolali. Yang pertama adalah silakan akses alamatnya melalui ganeshatama-byi.com. Kemudian apabila sudah berhasil tampil, maka akan tampilannya seperti ini. Untuk guru, silahkan login menggunakan username yang sudah dibagikan dari pihak Waka1 atau dari admin SMK Ganesha Tama. Untuk username-nya, saya akan sampel salah satu guru. Nah, di halaman pertama akan tampil tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa menu, yaitu data PTK. Ini adalah data pribadi Bapak Ibu guru. Jadi passwordnya nanti bisa diubah dari sini. Kemudian di sini ada data siswa, itu hanya untuk mengetahui data siswa. Kemudian ada data mapel. Data mapel ini adalah mapel yang Bapak Ibu guru ampu. Nanti mapelnya sudah disetting dari Waka1. Ini adalah contoh Bapak Eko Sulistianto. Bapak Eko Sulistianto mengajar mapel PWB tingkat 2 RPL, komputer dan jaringan dasar, PWB 2 tingkat 3 RPL, PBO tingkat 3 RPL. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengajar sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan Waka1. Kemudian di sini ada menu perangkat pembelajaran. Jadi apa itu perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran adalah salah satu fitur yang digunakan untuk mengupload RPP, silabus, dan sebagainya, tergantung dari settingan yang disetting oleh Waka1. Nah, untuk menguploadnya silahkan diklik detail isi, kemudian dipilih mapel yang akan diupload RPP-nya, misal PWB, kemudian perangkat. Nah, di sini tinggal diupload saja nama perangkat, misal silabus, dicari filenya. Di sini file yang diupload bisa berwujud PDF, bisa berwujud gambar dan lain-lain. Misal ini saya hanya sampel saja. Kita cari. Ini misal bentuk Word ya, bentuk Word atau mungkin bentuk PDF. Misal ini bentuk Word, sampel saja saya upload. Sini tinggal diklik simpan, ditunggu beberapa saat sampai uploadnya selesai. Data berhasil disimpan. Nah, kemudian otomatis ketika sudah terupload maka akan muncul tombol download. Nah, sampai seperti ini perangkat sudah berhasil diupload. Untuk mengubahnya bisa menggunakan tombol edit. Untuk menghapusnya cukup dengan tombol tong sampah, tinggal dihapus. Kemudian kita kembali ke home lagi. Sekarang kita masuk ke menu daring. Nah, di menu daring ini dibuat sangat simpel sekali. Jadi Bapak Ibu akan dihadapkan mengenai 3 tugas pokok sebagai guru. Yang pertama adalah membuat materi, kemudian membuat tugas, dan kemudian adalah ujian. Nah, selain itu nanti Bapak Ibu juga dapat memonitor siswa, yaitu sudah mengakses materi sejauh mana melalui monitor siswa. Kemudian
monitor tugas untuk memonitor tugas, dan monitor ujian untuk memonitor ujian. Monitor guru ini adalah log aktivitas Bapak Ibu ketika mengakses aplikasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang pertama adalah materi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih akan membuat materi di mapel apa. Misal di sini Bapak Ibu mau membuat materi di mapel WB. Misal ini Pak Eko membuat mapel di Pak Eko Sulisyanto akan membuat mapel materi di mapel PWPB. Tinggal diklik materi, kemudian klik tambah. Nah, di sini judul materinya, misal pertemuan Nah, di sini isi materinya. Nah, isi materi ini Bapak Ibu bisa kopas dari Word ya. Atau Bapak Ibu juga bisa mengetiknya. Misal ini isi dari materi. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengambil source dari YouTube. Misalkan ini saya ambil di YouTube. Kita cari misal SMK Ganesha Tama. Ini hanya sampel video ya. Kemudian di sini tinggal diklik share, pilih embed, kemudian copy, kemudian taruh di sini. Dan tinggal di OK. Nah, video sudah tampil di sini. Selain itu, selain berupa video, Bapak Ibu juga bisa mengupload file berupa PDF atau berupa Word dan lain-lain. Misal ini saya upload berupa PDF. Kemudian di sini ada tanggal bisa diakses. Jadi materi tersebut itu bisa diakses mulai kapan, sehingga Bapak Ibu bisa merencanakan materi itu dibuat sebelumnya, dan nanti siswa akan mengakses sesuai dengan tanggal yang Bapak Ibu set. Misal baru bisa diakses tanggal 18 ya, jam mulai diakses. Misal ini saya buat jam 7 pagi. Nah, di sini thumbnail foto tidak wajib, kalau diisi juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk menarik ya. Jadi seperti misal ini kita sampling saja. Untuk thumbnail ini hanya sampel ya, nanti bisa disesuaikan dengan thumbnailnya materi masing-masing. Kemudian diklik simpan. Oke. Nah, setelah diklik simpan, berarti Bapak Ibu sudah berhasil membuat materi pertemuan 1. Nah, untuk melihat lebih detailnya tampilannya seperti apa, dan nanti untuk menjawab diskusi pada materi pertemuan 1, caranya adalah tinggal diklik detail materi. Nah, di sini sudah otomatis tampil video tadi yang diupload dari YouTube. Ini bisa di play, jadi nanti siswa itu bisa melihat tampilan video ini. Kemudian tadi kan juga mengupload yang namanya file materi ya, bisa di-download, siswa bisa mendownloadnya, dan juga bisa dibaca secara online. Jadi siswa bisa membaca materi ini secara online. Nah, selain itu di sini ada yang namanya menu diskusi. Jadi sebelum kita bisa berdiskusi, Bapak Ibu wajib memilih kelasnya terlebih dahulu. Di sini kelas yang ditampilkan adalah kelas yang Bapak Ibu ampu sesuai dengan mapelnya. Karena Pak Eko hanya mengajar 2 RPL di mapel ini, maka yang muncul hanya 1 kelas. Ketika diklik, nah maka akan muncul pertemuan 1 kelas 2 RPL, dan di bawah baru muncul tombol komentar. Nah, tombol komentar ini digunakan untuk diskusi. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu membuat sebuah pesan awal, misalkan diskusi, silahkan bagi yang belum paham diskusi di bawah ini, dan diklik kirim.
Nah, di sini akan ada keterangan, silahkan bagi yang belum paham diskusi di bawah ini. Nah, nantinya siswa yang menjawab akan tampil di halaman ini. Misal nah, di sini juga akan terlihat dari komentar siswa. Jadi di sini Dwi Hartanto adalah siswa, di sini Pak Eko sebagai guru. Nah, di sini ada siswa bertanya, Pak, bagaimana caranya membuat program sederhana di pertemuan ini? Maka Pak Eko bisa menjawab di sini. Caranya silahkan pelajari modul dan praktekkan. Kemudian dikirim. Nah, sehingga di sini akan saling muncul diskusi antara guru dan siswa. Nah, kemudian selain membuat materi, dan materi itu nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan siswa, Bapak Ibu juga bisa membuat yang namanya tugas. Jadi tugas ini wujudnya adalah bentuk, misalkan siswa akan mengumpulkan dalam bentuk file, membuat rangkuman, atau misalkan dirangkum dari kertas, kemudian difoto, diupload dari sistem ini, kemudian Bapak Ibu melakukan penilaian tugasnya. Itu dilakukan melalui menu tugas ini. Caranya sama, tinggal dipilih ya. Misalnya Bapak Eko, ini klik tugas, tinggal tambah tugasnya apa. Misal Pak Eko membuat tugas pertemuan 1. Keterangannya adalah silahkan buat rangkuman materi temuan 1 dan buktikan hasil prakteknya dengan cara screenshot. Nah, di sini upload file pendukung itu adalah misalkan Pak Eko mau menambahkan contohnya, atau misal menambahkan materi pendukungnya, itu bisa diupload juga lewat sini. Thumbnail tidak wajib, bisa diisi bisa tidak. Di sini juga ada batas pengumpulannya. Jadi kapan tugas ini terakhir, istilahnya seperti itu. Misal terakhir pengumpulan tanggal 16, kita isi jam 18 ya. Kemudian klik simpan. Dan data berhasil disimpan. Nah, otomatis di sini Pak Eko sudah berhasil membuat tugas pertemuan 1. Ini bisa di profil tugasnya ya. Karena tadi thumbnailnya tidak ada, fotonya tidak ada, silahkan ada keterangan seperti ini. Kemudian di sini kalau akan mengisi nilai, tinggal diklik isi nilai. Nah, karena Pak Eko hanya mengajar 2 RPL, maka hanya tampil daftar kelas 2 RPL. Di sini jawaban tugas anak masih kosong semua. Nah, misal di sini saya akan mempraktekkan sebagai siswa ya. Sebagai siswa, misal saya sebagai siswa di Hartanto mengerjakan tugas. Saya jawab, saya mengirim jawaban ini Pak. Pilih jawabannya, misal sampel ini ya, hanya sampel saja. Kemudian simpan. Jadi ibaratnya ini adalah Dwi Hartanto sudah mengerjakan tugas. Kemudian di halamannya Bapak Ibu otomatis akan muncul yang namanya jawaban dari Dwi Hartanto. Nah, Dwi Hartanto, saya tadi kan keterangannya adalah saya mengirim jawaban ini Pak. Dia melampirkan filenya, tinggal di download, bisa dilihat.
filenya. Kemudian Pak Eko memberikan nilai, Dwi Hartanto ini nilainya berapa, misal nilainya adalah 90. Nah, tinggal diketik saja, nanti otomatis akan tersimpan. Jadi sudah auto save ketika Bapak Ibu membuat nilainya berapa, dan tinggal diklik di luar, otomatis akan tersimpan. Nah, itu adalah cara membuat input tugas atau membuat nilai tugas. Kemudian di sini ada juga yang namanya adalah ujian. Ujian ini fungsinya adalah membuat soal dalam bentuk pilihan ganda atau misalkan pilihan ganda dan juga esai. Caranya adalah sama, tinggal diklik di sini tombol ujian. Tinggal buat ujiannya apa? Misal ulangan harian 1 ya. Kemudian ulangan tersebut dilaksanakan tanggal berapa, misal tanggal 15, kemudian selesainya tanggal 18, kemudian jam mulainya dimulai jam berapa, misal dimulai dari jam 7 pagi, kemudian ditutup jam 22. Untuk penutupan jangan lebih dari jam 22. Kenapa? Karena nanti akan lintas hari. Jadi saya sarankan untuk jam selesai itu maksimal jam 10 malam. Kemudian lama ujian berapa menit, misal 30 menit. Soalnya dipilih apakah acak, tidak acak. Misal acak tinggal dipilih acak. Opsi jawaban dipilih acak atau tidak acak, misal di sini acak. Kemudian skala nilai. Nah, skala nilai ini adalah skala nilai untuk pilihan ganda. Misalkan Bapak Ibu akan membuat nilai untuk pilihan ganda dan esai, maka silahkan dibagi berapa porsi untuk pilihan ganda. Misal pilihan ganda 70, maksimal benarnya 70, maka silahkan dibuat 70, sehingga nanti isinya Bapak Ibu tinggal menambahkan nilai benarnya adalah 30. Tapi kalau ini hanya untuk pilihan ganda dan skalanya 100, maka diganti 100. Karena di sini saya mau menggunakan pilihan ganda dan IC, maka di sini saya ganti 70 karena soal IC-nya mau tak buat benar semua dapat 30. Nah, kemudian dicentang kalau pakai IC. Di sini soalnya misalkan 1, siapa nama penemu Google. Siapa nama penemu Microsoft misalkan. Kemudian diklik simpan. Nah, di sini setelah Bapak Ibu membuat, maka akan menampil tampilan seperti di bawah ini. Nah, pada tampilan ini karena Bapak Ibu menggunakan pilihan ganda, maka silahkan diinput dulu bank soalnya. Misal di sini saya tambah soalnya, misalkan siapa penemu, misalkan ini soal 1 gitu aja ya. Opsinya misalkan opsi ini disesuaikan Bapak Ibu sendiri. Dan seterusnya. Kemudian dipilih kuncinya, misal kuncinya adalah A. Kemudian setelah Bapak Ibu simpan, dia akan kembali kosong. Ini artinya akan berlanjut ke soal nomor 2. Misal soal nomor 2 kita menggunakan gambar. Untuk gambar tinggal diklik gambar ini, kayak gambar gunung ini diklik, kemudian dicari. Misal gambarnya kita pakai ini ya, di OK. Ini bisa dikecilkan ya, disesuaikan. Kemudian di sini kasih keterangan apa maksud gambar di atas. ERD, DFD, CFD, HDD, KFD. Kuncinya misalkan A, hanya sampel ini, kemudian simpan.
Kita buat soal lagi yang nomor 3, misalkan siapa penemu Android. Oke, simpan. Nah, misal kita buat 3 soal dulu ya, hanya sampel, kemudian diklik preview, maka akan tampil tampilan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Untuk di preview ini tidak diajak ya, untuk diajak nanti pada tampilan soal siswa, agar mudah ketika Bapak Ibu mengedit. Misal ini masih ada yang keliru, tinggal diklik edit. Misal 3 plus 2 sama dengan, misal ini saya edit 5. Nah, soalnya sudah berubah, nomor 2, nomor 3. Kemudian ini adalah soal isi tadi ya. Oke. Nah, ini adalah file previewnya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil membuat soal ulangan harian 1 dan membuat soal isai, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian isai. Untuk penilaian ganda otomatis dikoreksi oleh sistem, cuman untuk nilai isai nanti Bapak Ibu yang mengkoreksi sendiri. Caranya adalah dengan mengklik nilai isai. Di sini akan tampil jawaban yang sudah dijawab anak. Jawabannya adalah Larry Page, Bill Gates. Bapak Ibu tinggal mengisi nilainya. Misalnya nilainya adalah benar semua 30. Kenapa 30? Karena tadi pilihan gandanya adalah skalanya 70. Nah, berhasil disimpan. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil menyimpan nilai IC, langkah yang terakhir adalah Bapak Ibu melakukan pengecekan. Nah, di sini sudah ada tombol untuk monitor siswa, monitor tugas, dan monitor ujian. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai monitor siswa. Yang dimaksud dengan monitor siswa adalah di sini adalah laporan keaktifan siswa dalam mengikuti materi yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di sini kita cek, misalkan, nah di sini ada keterangan apakah mau dilihat semua materi, apakah hanya per pertemuan. Misal di sini saya lihat untuk semua materi, maka di sini akan terlihat bahwa di Hartanto dari semua materi yang diikuti dia persentasenya adalah 100%. Nah, kemudian kalau dilihat per pertemuan, maka dapat dilihat bahwa Hartanto membuka 1 kali dan dibuka pada tanggal 15 Juli jam setengah 10 malam. Itu adalah contoh untuk melihat keaktifan siswa dalam mengakses materi Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu di sini juga terdapat yang namanya monitor untuk tugas. Nah, monitor tugas ini sama seperti monitor materi, bedanya ini adalah untuk membuat atau mencetak laporan dari nilai tugas si anak yang sudah Bapak Ibu nilai. Nah, di sini tadi misal Denny Krismukti sudah mengerjakan, nilainya 80. Nah, kemudian selain itu di sini juga ada yang namanya menu untuk monitor ujian. Nah, monitor ujian di sini bisa dicek adalah contohnya kelas 2 RPL, karena tadi untuk menggunakan akunnya anak siswa 2 RPL. Nah, karena di sini tadi ada soal isi, maka akan tampil benar pilihan gandanya adalah benar 3, karena soalnya tadi kita buat 3. Nah, maka nilainya adalah benar semua 70.
dan isinya tadi benar semua 30, maka nilainya adalah 100. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali. Nah, untuk membuat laporan dalam bentuk PDF tinggal dicentang PDF. Untuk membuat dalam bentuk Excel tinggal dibentuk Excel, dipilih Excel maksudnya, kemudian akan muncul download seperti ini. Nah, otomatis nanti akan dalam berwujud Excel. Nah, caranya adalah seperti itu. Nah, menu terakhir untuk Bapak Ibu guru adalah menu informasi. Menu informasi ini digunakan untuk menambah informasi. Apakah informasi itu ingin Bapak Ibu guru bagikan ke umum, ke guru dan siswa, ataukah guru saja ataukah siswa. Misal di sini infonya adalah untuk guru dan siswa, informasinya adalah berita terbaru, isinya apa? Isi berita. Kemudian apakah menggunakan downloadan file? Kalau iya silahkan dipilih, misal mau melampirkan file. Kemudian di sini adalah thumbnail atau gambaran berita, kemudian diklik simpan. Nah, berhasil membuat berita. Nanti beritanya akan tampil di halaman informasi. Seperti ini tampilan beritanya. Kalau mau menghapus tinggal klik tombol hapus. Nah, berhasil. Jadi demikian cara atau menggunakan aplikasi pembelajaran online bagi Bapak Ibu guru SMK Ganesha Tama Boyolali. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.